Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Bapak Ustaz Mahfud Nabianto, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah kali mingguan Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmatnya, wabil khusus nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah. Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita duduk di tempat ini dalam rangka agenda rutinitas kita, yaitu yang pertama sama-sama kita niatkan bersilaturahmi, yang kedua kita niatkan thalabul ilmi, memerangi jahiliyah dalam diri kita, usaha kita untuk memerangi kebodohan diri kita sendiri, wabil khusus untuk agama. Mudah-mudahan duduknya kita ini di tempat ini mendapat nilai satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendasyafaat yaumul kiamat nanti. Bapak-bapak jemaah taklim yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita buka pengajian ini dengan membaca kitab. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia terlebih lagi di akhirat, menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita, menjadi penyebab diterimanya amal ibadah kita. Insyaallah Allah senantiasa dikarunia kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Tidak lupa kita ingatkan, kita doakan kepada para orang tua, para guru, para keluarga, para saudara-saudara kita muslim dan muslimah yang saat ini sedang sakit atau terkena musibah. Insyaallah mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Allah hadir wa soleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita pada Bapak Ustaz Mahfud Nabianto, dan Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun kham
misan fatahlik al-hadis. Jadilah engkau itu pengajar, apabila tidak sanggup jadilah pelajar, penuntut ilmu. Apabila tidak sanggup jadilah pendengar ilmu. Apabila tidak sanggup jadilah pecinta ilmu. Support, dukung orang-orang yang talim. Dan jangan menjadi golongan yang kelima, yaitu fatahlik, celaka orang yang tidak senang sama orang yang taklim. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Alhamdulillah 2 pekan kita nggak ketemu, sekarang ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Malam ini tanggal 29 Rajab. Tahu Rajab? Ada suatu peristiwa yang sangat penting, yang mana peristiwa ini dulu diceritakan. Itu kalau ceritanya dulu banyak yang murtad lagi. Ketika Rasulullah SAW meninggal oleh Abu Thalib pamannya, maka kaum Quraisy itu banyak yang berani menentang Rasulullah. Dulu ketika Abu Thalib itu masih hidup, Rasulullah dakwah mau menyerang Rasulullah, takut sama Abu Thalib karena Abu Thalib penggede Quraisy. Habis itu kan meninggal dunia ini Abu Thalib, wah banyak orang yang berani menimpakan bahwa orang terendah di kaum Quraisy saja berani membawa batu di kepalanya Rasulullah. Setelah begitu 2 bulan kemudian istrinya tercinta Siti Khadijah meninggal. Duka, tahun duka. Masya Allah ya. Rasulullah sedih. Rasulullah merasa kurang support dari dakwahnya, sehingga Rasulullah menghijrahkan diri ke Taif, 60 km atau 60 mil dari kota Mekah. Setelah ke Taif, Rasulullah menyebarkan agama, dakwah juga. Ternyata di Taif 10 hari menyebarkan agama tidak ada yang ikut. Justru malah di Taif dilempari batu, diusir. Tuh, Masya Allah, udah berduka ditinggal Abu Thalib, Siti Khadijah, kan gak ada yang support di Mekah, pindah aja, itu pikirannya, pindah ke Taif. Soalnya di Taif itu sama. Terus Rasulullah pulang lagi ke perbatasan Mekah dan Taif. Ternyata di situ dikirimkan beribu-ribu jin masuk Islam. Tuh, dari zaman jin itu ada 12 jin masuk ke zaman. Setelah mendengar Rasulullah baca Quran, jin itu adalah masuk Islam. Pulang ke zaman ngajak teman-temannya jin. Makanya Rasulullah dijulukin rahmatan lil alamin. Bukan nabinya manusia doang, tapi rahmatan lil alamin. Jin pun ikut masuk Islam. Sehingga itu Rasulullah pulang dalam kondisi lemah dan lemes, maksudnya tidak kurang bersemangat. Tidurlah Rasulullah. Pada suatu malam datang cahaya dari langit, slep, ke atap rumah Rasulullah. Bangunin Rasulullah. Ya Rasulullah, bangun. Bangunlah Rasulullah. Dan datang 2 malaikat, kanan kirinya Jibril dengan bertiga malaikat. Yang 2 malaikat membelah dadanya Rasulullah. Dibelah dada Rasulullah pada malam hari itu. Diambillah jantungnya dan dibersihkan pakai air Zam-Zam. Itu 2 kali pembelahan dada Rasulullah. Di hadis Bukhari, Muslim, Sahih ini ada dijelaskan ya. Dulu pas pada waktu kecil, pas Rasulullah digendong, siapa yang menyusui? Halimatus Sa'diyah. Itu kan dibelah dada Rasulullah, takut kan dia dibersihin pada waktu kecil. Nah ini yang kedua, setelah dewasa, setelah jadi Rasul, dibelah lagi oleh Rasul, oleh malaikat. Nah setelah bersih dimasukkan lagi, biar kenapa? Semua kotoran dibersihkan, biar sanggup menghadapi perjalanan. Karena habis disembelih ini mau ada perjalanan yang sangat sakral. Terus ditutup lagi dadanya, sembuh. Datanglah Jibril tadi bersama 2 malaikat, disusul dengan kendaraan yang namanya buraq. Apa itu buraq? Buraq itu sejenis hewan yang besarnya lebih kecil dari kuda, tapi lebih gede daripada keledai. Jadi sedang. Kalau sama keledai lebih besar dikit, sama kuda lebih kecil dikit. Dan kalau datangnya pada malam hari ini buraq bercahaya,
ya Buraq. Dan diutuslah Rasulullah naik ke Buraq. Tapi gimana kalau kuda baru yang nunggangin juga nggak kenal, pasti risih kan, memberontak. Terus dimarahin itu Buraq sama Jibril. Ya Buraq, ini yang mau naikin engkau itu lebih mulia dari siapapun, malaikat, bahkan jin dan malaikat pun mulia orang ini. Diamlah Buraq dan ditungganginlah namanya Nabi Muhammad. Sekelibat itu pergi namanya Isra dulu dari Masjidil Haram ke Palestina. Kalau dulu perjalanannya 2 malam 1 hari. Ini cuman sekejap, tidak ada setengah malam ya. Nah, kecepatan Buraq itu sekali langkah sejauh mata memandang. Jadi ketika kita memandang bintang langsung sampai sana. Itu tuh Buraq, kecepatan Buraq. Sekali langkah sejauh mata memandang. Jadi kalau kita memandang misalkan Lipo, langsung sampai Lipo gitu. Itu Buraq. Jadi belum ada setengah malam udah nyampe Palestina yang sebenarnya ditempuh 2 hari 1 malam. Kalau itu perjalanan naik bis ya. Kalau dulu nggak ada bis ya. Tuh. Jadi habis itu setelah ke Palestina ada riwayat mengatakan sesampainya Palestina sebenarnya Rasulullah pernah singgah di 2 tempat, yaitu namanya Baitul Lahmin, yaitu kelahirannya Nabi Isa, dan Bukit Sinai, yaitu Turisin yang dulu Nabi Musa menerima Taurat. Singgah di situ. Maka turunlah ayat Wattini wazaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Wattini, demi buah tin. Di mana buah tin? Irak. Wattini wazaitun, di mana pohon zaitun? Di Sam, ya. Wa turisinin, di mana Turisin? Sinai. Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini adalah Mekah. Kenapa itu turun ayat itu? Karena tidak ada nabi dan rasul yang diturunkan kecuali 4 tempat tadi. Tin di Irak, zaitun di Sam, diingat dicatat ya. Terus di Turisin, Sinai, di bukit Turisin, Mesir, dan Baladil Amin, negeri yang aman adalah Mekah. 4, tidak ada nabi yang diturunkan selain 4 tempat. Tuh. Pernah dengar cerita ini? Belum ya? Baru dengar ya. Padahal ini udah zaman dahulu ini kitabnya ya. Tuh. Habis itu turun itu ayat. Ternyata nabi-nabi itu nggak ada yang turun di Indonesia. Jelas omong 4. Apa lagi? Irak, Sam, Mesir, Mekah. Tuh, 4 itu. Dalam riwayat At-Tabrani ya, periwayatnya, dan Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan bahwa jumlah nabi itu semua 124.000. Berapa? Apa ya, anak TPA juga 124.000 itu nabi, dan yang menjadi rasul 315. Berapa? 315. Itu cuman 4 tempat. Kalau ntar ada nabi turun di mana? Cibarusah, nggak mungkin ya tuh. Cuman wattini wazaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Siapa yang turun di Tin, yaitu Irak? Nabi Nuh ya, Bukit Judi kan di Irak ya. Terus siapa yang turun di Sam? Paling banyak di Sam, yaitu nabi-nabi Bani Israel, dari Yakub, Ishak sampai Isa Al-Masih ya. Tapi di Baitul Lahmin ya, termasuk Sam ya. Sam itu bagian Emirat Arab sana ya. Ntar kalau peta cari sendiri ya. Tuh. Terus habis itu ada negeri Mesir. Siapa yang turun di Mesir? Musa, Harun ya. Tuh. Terus ada yang turun nabi kita, yaitu lahirnya di Mekah Al-Mukarramah, fil baladil amin, negeri yang aman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, singgahnya sebelum sampai Palestina. Nah, habis itu sekelejap sampai Palestina, Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina ya.
Nah, siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Isra Mi'raj sudah tahun berapa umurnya? 34 tahun nggak tahu. Masjidil Aqsa yang bangun siapa? Nabi Sulaiman. Tuh, Nabi Sulaiman. Baru tahu ya? Iya, dulu saya nggak tahu yang bangun, nggak ikut juga. Masya Allah, nggak ikut ya. Nabi Sulaiman yang bangun Masjidil Aqsa, dan itu tempat kiblat pertama umat Islam sebelum Masjidil Haram. Terus siapa yang bangun Masjidil Haram? Nabi Ibrahim ya, bukan Nabi Muhammad ya. Tuh. Jadi Palestina Masjidil Aqsa dibangun Nabi Sulaiman, Masjid Al-Haram dibangun Nabi Ibrahim. Setelah itu disuguhi sama malaikat Jibril Nabi Muhammad. Nih, ini susu, ini arak. Pada zaman itu arak belum diharamkan, khamr ya, khamr itu belum diharamkan, belum turun ayat ya. Wal khamru wal maisir belum turun. Terus secara fitrahnya Nabi Muhammad milihlah dia susu diminum. Beruntunglah engkau Muhammad, beruntunglah engkau memilih susu yang engkau minum, sehingga umat-umatmu akan mendapatkan hidayah semua. Coba tadi kalau yang diminum khamr, mabuk semua antar ya. Wong dulu yang diminum bukan khamr aja ada yang mabuk. Nah, terus diminumlah susu. Habis minum susu, terus pergilah namanya Mi'raj. Karo Isra itu perjalanan lurus vertikal ke tanah-tanah. Kalau Mi'raj horizontal ke tanah dan ke langit, bumi ke langit. Mi'raj namanya. Kenapa pertanyaannya enggak dari Mekah langsung set ke langit, kok harus ke Palestina dulu? Dulu pas sekolah enggak diajarin gitu ya. Karena langit itu ternyata ada pintunya, dan pintunya langit itu di Masjidil Aqsa, tangganya itu loh ya, kita nggak tahu itu, wallahu alam. Yang penting kita yakin dulu ya, baru ntar hikmah turun. Jangan apa ya yakin, namanya iman ini iman ya, yakin ya. Yang kalau zaman dulu banyak yang murtad kalau cerita seperti ini. Sahabat saja ya, ntar pulangnya gimana ceritanya ada. Banyak sahabat sudah makhluk Islam, terus Rasulullah cerita seperti ini. Ternyata yang saya ikutin Nabi kita, nabinya gila, Masya Allah. Enggak ada wong kita berjalan ke Palestina aja berhari-hari, kok ini cuma setengah malam. Apalagi ke Sidratul Muntaha, langit yang 7 cuma 1 malam ya. Tuh banyak ntar yang murtad, Masya Allah. Tapi ini kita sebagai hamba harus yakin, dan ini harus disampaikan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj ke langit pertama, set, naik buraq lagi. Buraq kan tinggal lihat, set, oh langit, set, nyampe. Tadi apa kecepatannya? 1 langkah sejauh mata memandang. Buraq ya. Buraq sejauh 1 langkah sejauh mata memandang. Nah, habis itu ketuk langit. Langit punya pintunya sama. Malaikat Jibril nyuruh Rasulullah, "Ya Rasul, ketuk pintu. Assalamualaikum ya." Kalau siapa yang ada di situ? Ternyata bapaknya ada di langit pertama, Nabi Adam alaihi salam. Assalamualaikum ya Adam, jawablah. Waalaikumsalam ya Habiballah, ya Rasulullah, engkau adalah kasih Allah, anakku yang soleh. Tuh dijawab Nabi Adam. Kan anaknya kan, ya keturunan kan. Tuh. Ketemulah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, kalau kira sekitar 30 meter. Lebarnya itu 3 hasta atau 6 hasta, yaitu 3,5 meter. Kalau dimeterin 30 kali 3,5 meter itu Nabi Adam. Ya, jangan dibayangin ya, tapi diyakini. Itu di langit pertama Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bertemu, langsung dia menengok ke kanan. Sebelum ke kanan, dia ke kiri dulu, tapi nangis Nabi Adam. Ditanya, "Ya Bapak, kenapa engkau menangis?" Ternyata setelah Adam banyak manusia yang masuk neraka. Menangislah Nabi Adam, karena keturunan semua manusia adalah Nabi Adam. Kalau lihat neraka kan langsung nangis. Tapi sekelibat itu beliau juga melihat ke kanan, langsung ketawa, senyum. Lah,
Kenapa engkau ya Bapakku senyum? Ternyata juga ada yang masuk surga. Jadi setiap manusia ada sebagian masuk neraka, ada sebagian masuk surga. Jin juga sama, kecuali malaikat. Ada 4 berarti. Manusia dan jin separuh neraka, separuh surga. Malaikat semua surga. Setan semua neraka. Milih yang mana? Udah menjadi manusia mau milih lagi ya. Tuh, ya. Habis itu melanjutkanlah perjalanannya ke langit kedua. Di langit kedua salam lagi karena ada pintunya lagi. Ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya di situ. Langsung aja lama ya. Langsung aja perjalanan ke langit ketiga. Ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf itu dikasih ketampanan setengahnya Adam. Baru setengah udah tampan, paling tampan sedunia itu. Ya, karena kalau wanita mandang Yusuf bisa ya, bisa. Sehingga paling tampan. Sebenarnya yang paling tampan itu adalah Rasulullah. Karena ada orang yang menang Rasulullah langsung malu dia. Enggak sampai belalatan maksudnya gitu ya. Tapi kalau di riwayat memang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Sehingga orang dulu dikumpulin aja ya, istri-istri itu pas ngerajang wortel ya, tahu ya, sampai tangannya itu kena ya. Itu enggak kera, saking mandangnya Nabi Yusuf kanannya. Dan wanita tercantik siapa? Siti Zulaikha, yaitu istrinya Nabi Yusuf yang awalnya istrinya Raja Naya. Itu dikarunia setengah kecantikan Siti Hawa. Tuh. Nah, Yusuf ketemu Nabi Yusuf di situ nomor 3, langit nomor 3. Habis itu naik lagi, diajak malaikat Jibril dan naik buruknya. Ketemulah Nabi Idris alaihi salam. Nah, satu-satunya nabi yang meninggal di langit adalah Nabi Idris. Nabi Idris enggak meninggal. Nabi Idris meninggal di Mekah, enggak ada ya. Tuh, Idris. Ke langit 4. Habis itu lanjut lagi ketemu yang ke langit 5 yaitu Nabi Harun alaihi salam. Sebenarnya Harun itu adalah orang soleh doang, bukan nabi. Tapi ketika Nabi Musa itu mau menghadap ke Fir'aun, kan Nabi Musa dulu kan cedal ya. Biar dibantu ngomong untuk berdakwahnya, maka Nabi Musa mengusulkan kepada Allah bahwa Harun diangkat menjadi nabi, dan doa Nabi Musa itu diijabah. Berarti yang mengangkat Harun menjadi nabi adalah Nabi Musa. Ya. Diajak temenan, kakaknya kan dia ya. Diajak teman, yuk saya harus mempunyai teman untuk dakwahi Fir'aun. Sedangkan saya kan agak cedal-cedal dikit. Makanya doanya Rabbi srohli sodri wa yassir li amriku adalah doanya Nabi Musa ketika mau menghadap Fir'aun. Makanya kalau kita berdakwah kan sunnah kayaknya Rabbi srohli sodri wa yassir li amri. Ya Allah, permudahkan lidahku dalam ucapanku ya. Gampangkan omonganku gitu maksudnya. Tuh doanya Nabi. Semua Nabi ada doanya ya. Kalau Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka ini untuk minadzalimin itu ketika kita punya masalah. Yang paling bagus doanya Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalau kita mau melet orang. Dulu kan Nabi Sulaiman kan melet Ratu Bilqis kan. Tuh. Dibaca 7 kali sambil megang cabai. Ya enggak usah ya itu. Dulu kalau diajarin di pondok kayak gitu ya. Tuh. Jangan ditulis. Ya. Tuh. Biar orang tunduk. Kalau dulu raja, ratu aja tunduk, apalagi manusia ya. Tuh. Nabi Harun, ketemu Nabi Harun di langit ke-5. Lanjut lagi, naik lagi Rasulullah ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihi salam. Lah, ketemulah Nabi Musa. Di sini ada perbincangan. Nabi Musa sangat iri banget, sangat cemburu banget dengan Rasulullah. Kenapa? Melihat saking banyaknya anak muda ini mempunyai umat yang paling banyak masuk surga. Tuh. Padahal Nabi Musa dulu
dikasih Bani Israel semua, tapi nggak ada yang ikut, sedikit doang ya, sehingga ditenggelamkan itu Fir'aun ya, yang ikut sedikit, cuman sedikit, ya. Iri, ada anak muda akhir zaman, tapi umatnya paling banyak besok masuk surga, sedangkan umatku Bani Israel sedikit, tuh. Dan terakhir lagi ya, bukan pertama masuknya, yang masuk pertama kan umatnya Rasulullah ya. Gak apa-apa, iri dalam hal kebaikan itu boleh. Terus naik lagi ke sampai langit paling atas, yaitu langit nomor 7. Ketemulah kakeknya yang hampir mirip wajahnya, yaitu Sayyidun Nabi Muhammad, siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, itu kakeknya. Ketemu Nabi Ibrahim di paling atas, itu di langit ke-7 ya, ketemu kakeknya. Karena apa? Yang turunan Nabi Ibrahim kan mengurungkan Ishak ya. Ishak ada anak namanya Yakub. Dan Yakub ini keturunan Nabi semua, ini Bani Israel yang tadi di Sam ya. Dan ada Siti Hajar melahirkan namanya Ismail. Satu-satunya Ismail keturunannya tidak ada Nabi kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim anaknya Ishak, Yakub, Nabi semua ke kanan. Yang ke kiri Ismail, enggak ada Nabi terakhir penutup yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Ketemulah Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim masih bersandar di sana, namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Ka'bahnya langit. Ternyata, ini udah pernah saya ceritakan ya. Di langit ke-7 itu ada namanya Ka'bah. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf. Pergi, datang lagi, bukan yang tadi, tawaf lagi, pergi, datang lagi. Itu setiap hari 70.000 malaikat, bukan yang tadi, pergi lagi. Makanya Allah berfirman, tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali aku, Allah. Banyaknya malaikat, wong diciptakan setiap hari 70.000 untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Kenapa kok Nabi Ibrahim di atas langit bersandar di Ka'bah? Itu sebagai bukti kecintaan Allah bahwa Nabi Ibrahim juga membangun Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Di sana pun juga ya lokasinya di Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya langit. Sama tawaf terus tiap hari ada 70.000 di langit ke-7. Ya, Sidratul belum Sidratul Muntaha itu baru langit ke-7. Habis di langit ke-7 di Baitul Ma'mur, terus diajaklah yang terakhir ama Jibril dan Buraq pergi menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7, jadi ke-8 ya. Enggak ada tapi langit ke-8 ya. Di situ namanya ada Sidratul Muntaha. Apa sidrat? Pohon dari surga yang Masya Allah cakepnya, tidak pernah terbesit oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak bisa kita bayangkan saking indahnya. Itu besok kita bisa melihat. Tapi syaratnya satu, masuk surga dulu ya. Bisa melihat Sidratul, pohonnya itu ya. Nah, itu sidrat. Kalau muntaha artinya adalah ujungnya sesuatu. Jadi di pohon ujungnya sesuatu. Tidak ada ilmu lagi, ilmu jin, setan, manusia, malaikat sampai di situ. Yang atas adalah ilmu Allah. Padahal kita setengah langit aja belum ada ilmunya ya. Langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai Sidratul Muntaha. Itu sebenarnya kita itu dikasih kesempatan sampai ilmunya sampai sana itu manusia, jin dan malaikat. Cuman kita setengah langit aja belum, sudah pamer ya. Udah ngaji aja nggak males ya, setengah. Baru ke Nabi Adam aja kita belum sempat loh ya. Karena Nabi Adam di langit pertama ya. Ilmunya Nabi Adam kita belum menguasai, apalagi 2, 3, 4. Itu pelajaran bagi kita ya. Tuh. Itu ujungnya ilmu itu di Sidratul Muntaha, udah tuntas di situ malaikat, jin, manusia. Dan di atasnya adalah ilmu Allah gitu ya. Tapi jarang yang nyampe situ, langit pertama aja jarang ya. Tuh, Sidratul Muntaha. Setelah itu di Sidratul Muntaha Rasulullah berdialog dengan Allah. Tetap ya ada hijab, ya enggak? Nah, sebelum berdialog Jibril menampakkan keasliannya di hadapan Rasulullah. Berubahlah menjadi aslinya Jibril, yaitu memiliki 600 sayap.
Dan satu sayapnya itu ketika ditancapkan di bumi bisa membolak-balikkan bumi satu sayapnya. Ketika Samud dulu ya, negeri Samud, Nabi Lut ya, pas LGBT dulu dibalikan, itu cuma satu sayap malaikat Jibril. Itu satu bumi, gitu. 600 sayap, bayangkan ya. Melihat aslinya, lah Rasulullah dilihat aslinya Jibril 2 kali. Ketika dulu datangnya wahyu pertama di Gua Hiro, sama ini di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah dibelah dada 2 kali, dilihatkan malaikat Jibril aslinya 2 kali. Tuh. Terus habis itu dilihatkan, bertemulah dengan Allah, berdialog. Lah siapa yang berdialog sama Allah? Hanya 3 nabi. 1 nabi Adam, 2 nabi Musa ketika turun Taurat, yang ketiga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Apa dialognya? Sholat intinya. Tuh, makanya sholat itu adalah tiangnya agama. Karena wahyu selain sholat lewatnya malaikat Jibril. Kecuali sholat langsung datang dari Allah. Tuh. Nah pertanyaannya, kenapa kok ada Isra Mi'raj sampai ke atas dan ketemunya nabi-nabi tersebut? Biar menjadi pelajaran Rasulullah karena habis itu langsung tenang. Tadi kan gundah gulana ya, sedih ya. Oh ternyata saya ketemu nabi-nabi yang dulu dakwahnya lebih berat daripada saya. Kok enggak Nabi Sulaiman yang ditemuin? Nabi Sulaiman kan enak ya, raja. Kok enggak Nabi Daud yang suaranya bagus ya? Tapi nabi-nabi yang tadi ketemu itu adalah perjuangannya luar biasa. Bayangkan Nabi Ibrahim dulu dibakar Raja Namrud. Musa bayangkan dulu adalah dikejar-kejar Fir'aun, dibunuh. Yusuf bayangkan dulu diceburin ke sumur, dijual tuh ya. Makanya dia langsung hatinya merasa plong, lega, terhibur gitu pas pada waktu Isra Mi'raj, terhibur. Diwahyukan 50 kali, turun ketemu Nabi Musa. Ya Rasul, kuat engkau. Umatku aja yang gede-gede banget dulu ya. 50 kali jarang yang melakukan apa itu umatmu. Naik lagi, tawar menaran terus 25, tawar menaran, sampai 5 waktu. 5 waktu itu sebenarnya Nabi Musa masih suruh naik lagi, tapi Rasulullah jawab, aku malu. Tuh, udah malu Rasulullah. Coba bayangkan dulu kalau naik lagi 1 ya. Suruh naik tapi malu ketemu. Cukuplah, ini udah cukup untuk umatku 5 kali. Tuh. Ternyata di situ juga langsung diturunkan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Berarti ternyata oleh-olehnya bukan 1 ya. Ketika Rasulullah turun itu ada 3. Pertama, sholat langsung datang dari Allah. Yang kedua, surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Dan yang ketiga, Allah mengatakan, barang siapa engkau beriman kepada Allah dan tanpa kesirikan apapun, maka niscaya engkau akan masuk surga. Tuh. Jadi kalau ada orang Islam bersyahadat tidak ada kesirikan, pasti masuk surga. Jadi semua orang Islam itu pasti. Itu kabar. Berarti senang tambah senang Rasulullah ya. Ada 3 oleh-oleh. Tapi yang terkenal memang sholat. Karena itu langsung dari Allah perintah. Nah, habis itulah udah 5 waktu turunlah Rasulullah. Yuk kita pulang, udah nyampe atas ya. Pulang turun. Diantar lagi sama Jibril sama Burak. Pas perjalanan turun, dilihatlah dibukakan pintu surga dan pintu neraka. Kan surga dan neraka udah ada kan ya. Tuh. Dibukakan pintu neraka dulu. Set. Tanya Rasulullah sedih. Kok ada orang yang kukunya panjang-panjang, nyakar-nyakar mukanya sendiri? Tanya, ya Jibril, siapakah ini orang sampai segitu menyiksa dirinya? Ini orang yang dulu pada waktu di dunia tidak bisa menjaga lisannya atau suka ghibah. Kan kita kemarin udah melajari ya, maksiate mulut 1 ghibah. Itu ditujukan. Cakar-cakar terus orang-orang ghibah. Banyak sebenarnya ya, tapi ringkas saja ya. Karena ini bukan Isra Mi'raj sebenarnya ya. Terus
ketika itu juga ke surga, lewat surga, baunya harum banget. Hai Jibril, ini harum siapa? Ini harumnya Masitoh. Tahu Masitoh siapa? Belum tahu, belum kenalan. Zamannya Nabi Musa ada namanya Masitoh. Buka ya kitabnya ya. Dengar suaranya, terompahnya, sandalnya Bilal bin Rabah. Nah, singkat cerita, pulang dulu, ntar baru nanya ke Bilal ya. Sampailah ke Baitul Maqdis lagi, yaitu Al-Aqsa lagi. Setelah itu pulang, besoknya udah lelah, karena lelah dipulangkan lagi, tidurlah Rasulullah. Bangun pagi-pagi, Rasulullah ke Mekah, duduk di situ, melamun, memikirkan semalam perjalanan itu. Ketemulah Abu Jahal. Wah, samperi Abu Jahal. Hei Muhammad, tumben, kalau makan Abu Jahal kan musuhnya ya, paman tapi dia musuh. Tumben langsung cerita bahwa paman saya semalam gini. Wah, saking girangnya Abu Jahal karena dengar cerita ini, kalau saya kabarin nama orang-orang pasti nganggep Muhammad itu gila. Biar saya yang ngumpulin semua orang, kamu dakwahkan ini. Ya, tumben Abu Jahal dukung dakwahnya ya. Ternyata di balik itu biar nanti mengolok-olok Muhammad. Kumpulinlah semuanya Quraisy di depan Ka'bah dan Rasulullah cerita. Semalam teplak bla 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 bla. Masya Allah, banyak sahabat yang tadinya habis masuk Islam langsung murtad lagi. Ternyata baru saya percaya, udah bikin gara-gara. Itu banyak orang ya, ada yang gitu. Terus heran, saking herannya kan Abu Jahal kenal satu sahabat yang paling tidak bisa membanggang Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Carilah Abu Bakar, ketemu Abu Bakar, diajak Abu Bakar sama Jabal. Hei Abu Bakar, ini dengarkan temanmu, sahabatmu mau cerita Rasulullah. Sebelum Rasulullah cerita, Abu Bakar menjawab, kalaupun Rasulullah mau cerita lebih maksudnya lebih tak masuk akal dengan ini, saya orang yang pertama kali membenarkannya. Kaget Abu Jahal. Sehingga Abu Bakar dikasih nama julukan As-Siddiq, orang yang membenarkan bahwa orang lain pun tidak membenarkan, Abu Bakar membenarkan sendiri. Bahkan hayalan Rasulullah yang sangat tinggi selain ini aja saya pasti percaya, apalagi Isra Mi'raj. Tapi sedikit demi sedikit Rasulullah ada pendukung dari Abu Bakar tadi ya. Tuh. Habis itu selang berapa setahun, ada yang riwayatkan 2 tahun, setahun, ada setengah tahun, Rasulullah hijrah ke Yatsrib. Karena ada 12 orang yang datang dari Yatsrib itu sekarang Madinah, itu percaya dengan Isra Mi'raj tadi dan pulang lagi, diceritakan di Madinah, ternyata orang-orang Madinah malah tambah percaya, tambah imannya. Maka dibukakan oleh Allah, tuh ada kota yang menerimamu dengan lapang dada, dengan tanda-tandamu seperti itu. Maka terjadilah hijrah. Ya. Berarti Isra Mi'raj itu sebelum hijriyah. Tuh ya, hijrah ke Yatsrib Madinah, dan di Madinah berkembang pesat. Itu ringkas cerita Isra Mi'raj ya. Ternyata itu kejadian sangat istimewa dan benar-benar terjadi. Kayak cerita ya. Memang cerita, cuman itu kenyataan, dan di dalam Al-Qur'an juga di Al-Isra ya. Kalau Al-Mi'raj itu dalam surat An-Najm ya, beda ya. Kalau Isra-nya di surat Al-Isra, kalau Mi'rajnya di An-Najm. Terus dalam kitab Sahih Bukhari juga dikatakan Isra Mi'raj itu ada pasti. Ada yang pendapat Isra Mi'raj itu pada waktu Rabiul Awal, ada yang pendapat Ramadan, tapi yang paling sahih adalah bulan Rajab. Tuh Isra Mi'raj. Tuh ya, itu ringkas cerita. Sebenarnya banyak. Kita belum membahas masalah percakapan antara nabi. Banyak itu sebenarnya ya pelajarannya. Walaupun cuma 1 malam. Kitabnya tebel. Kalau kita baca bisa 2 tahun atau 3 tahun. Ya, ini cuma 4 jam aja udah. Itu intinya seperti itu Isra Mi'raj ya. Menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj itu kita bisa mengambil intinya, yaitu sholat 5 waktu. Tadi ada 1. Apa tadi? Rasulullah sebelum pulang mendengarkan sendalnya Bilal. Nah, penasaranlah sebagai penutup ya, karena
Ini belum kita lanjutkan, besok aja ya, nggak apa-apa ya. Sebelum Rasulullah penasaran nemuin Bilal. Hei Bilal, kan Bilal juga percaya kan kalau Isra Mi'raj kan. Aku dengar terompahmu itu di surga. Kalau udah terompah sendalnya aja udah di surga didengar, apalagi manusianya yang punyanya. Terus Bilal mengatakan, tidak ada sesuatu yang istimewa dariku ya Rasul. Cuman ketika aku wudhu batal, wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi. Itu pekerjaan Bilal. Itu sandalnya sampai di surga. Apalagi orangnya ya. Makanya kalau wudhu batal, wudhu lagi ya. Batal, wudhu lagi. Ya, ya enggak? Itu minimalnya. Biar kita menuk asbabiahnya itu oleh-oleh dari Mi'raj ya. Bilal sampai Bilal masih hidup ditanya makanya sama Rasulullah, apa amalanmu yang istimewa? Tidak ada yang istimewa. Cuman kalau ketika saya batal gantung wudu dan sholat 2 rakaat setelah wudu ya. Wudu habis wudu itu kan kalau Jumatan ya habis wudu kok ada yang sholat banyak banget ya. Sholatlah ba'diyah belum masuk waktunya. Kok sholatnya banyak banget? Ternyata ada sholat wudu, sholat mutlak, sholat tahiyatul masjid. Banyak kan ya. Jangan heran, wah sholat apa ya? Ba'diyah belum masuk, Jumatan banyak banget sholatnya. Tuh, wudu, mutlak, tahiyatul masjid. Kalau sholat ba'diyah, qobliyah belum sah karena belum waktunya. Ya, dulu pernah ya, tempat saya itu ada yang mukadimah bagi yang ingin melaksanakan sholat sunnah qobliyah dipersilakan. Waktunya masih 5 menit. Qobliyah itu udah masuk. Oh, maaf, belum masuk waktunya terus gitu ya. Taunya itu qobliyah itu harus sudah masuk waktunya. Ya. Dan 2 kali sholat sebelum fajar atau sholat fajar lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Terus pertanyaannya Pak Ustadz, kalau saya tidur bangun agak kesiangan, misal jam 5:15, kan sini udah sholawatan, kalau saya sholat bangun, nah, itu apakah saya masih boleh sholat sunnah? Boleh. Ya, sholat sunnah itu untuk diri kita, bukan untuk umum. Jadi ketika kita waktu subuh itu belum habis, usahakan kita sholat sunnah dulu biar mendapat dunia seisinya. Apalagi subuhnya berjamaah ya. Tuh ya, sholat sunnah dulu ya. Ya. Jangan udah telat subuh doang, sholat sunnah qobliyah langsung sholat subuh. Paham ya? Itu amalan juga ya. Dari itu melakukan kesiangan dikit. Tapi kalau udah kesiangan matahari terbit nggak boleh. Itu harus langsung subuh. Subuh aja kalau udah ngelilir nggak boleh juga ya. Udah malah qobliyah dulu nggak boleh ya. Tapi kalau belum waktunya tergelincir matahari masih, justru dianjurkan dulu sholat sunnah qobliyah dulu ya. Pas sholawatan sunnah qobliyah, bar sholawatan sholat subuh. Biasa ya, nggak apa-apa. Saya juga sering telat kok. Namanya juga manusia ya. Tapi kita niat. Yang penting innamal a'malu binniyat. Tuh Isra Mi'raj sedikit pelajaran Nabi Nabil. 5 menit lagi. Kita lanjutkan wa min ma'asyatil udhuni, setengah saking maksiatnya tangan. Kalau kemarin telinga ya. Kalau sekarang udhuni itu telinga, sekarang yadain. Wa min ma'asil yadain, yaitu setengah saking maksiatan tangan. Kalau kemarin itu telinga ada 2, mendengarkan perkataan yang meremehkan atau merahasiakan. Yang kedua, mendengarkan perkataan yang haram, ghibah, adu domba. Hal-hal yang harus dihindari atau setengah dari maksiatnya yadain tangan, antara lain nomor 1, at-tatfifu fil kaili wal wazni wal dzar'i, yaitu mengurangi timbangan atau ukuran. Tuh, itu maksiat tangan. Makanya kalau jualan, kalau nimbang hati-hati ya. Dinolin dulu, habis nol, oh banyak barangnya atau kan ada on-onan tuh ya. Hati-hati. Kalau kita lebihkan boleh, tapi kalau kita kurang kan enggak boleh. Mengurangi timbangan atau ukuran itu maksiat tangan apapun.
Wasalis yang nomor 2 wasariqatu wa yahaddu insaroko, yaitu mengambil barang tanpa seizin yang punya atau mencuri gitu. Mengambil barang tanpa seizin yang punya itu mencuri namanya ya, itu maksiat tangan. Wasalisuwa dan yang ketiga, kalau di sini dikatakan garong. Garong itu merebut atau merampas. Jadi mengambil barang tanpa seizin yang punya, tapi yang punya tahu. Kalau mencuri itu mengambil barang tanpa seizin yang punya tidak tahu. Kalau ini tahu, merampas, garong, copet. Nah, itu maksiat tangan. Nomor 3. Nomor 1 mengurangi timbangan, kedua mencuri, ketiga garong, rampas, mengambil orangnya tahu tapi tidak diizinkan, tidak tanpa seizin. Copet nggak tahu ya? Ya. Begal tuh, ya, itu adalah maksiat tangan. Farjil yusra thumma in afiyatil yusra, memungut pajak secara liar atau pungli. Nomor 4. Tuh, itu juga nggak boleh ternyata ya. Itu maksiat tangan. Memungut pajak secara liar. In ada farijlihi yumna wa minhan nahtu, berkhianat terhadap barang yang akan dibagi. Jadi ini maksudnya. Misal kita perang, dulu perang itu ada rampasan perang toh, ya. Sebelum dibagi-bagi udah ngambil duluan. Biar saya banyak, ya, kita sisihin dulu. Berarti berkhianat dengan barang yang mau dibagi. Berkhianat atau curang gitu. Curang dengan barang yang mau dibagi. Itu maksiat tangan. Nomor 5 ya. 1 menit lagi, nomor 6 sampai 6 aja ya. Banyak soalnya. Wa fihil kafaratu mutlaqan wa yaitu raqabah. Membunuh tapi dengan cara tidak langsung. Wah, ini nih. Membunuh dengan cara tidak langsung. Maksudnya apa? Menyuruh orang sebagai sumpah palsu, itu loh ya. Menyuruh orang membunuh tapi tidak langsung. Nah, nomor 7 sekalian, membunuh secara langsung orang ya. Terus nomor 8 ya. Memukul orang tanpa izin. Memukul ternyata itu juga maksiat. Makanya selain itu maksiat tangan, ternyata juga kena pasal KUHP, ya, KDRT, kekerasan rumah tangga. Tuh, memukul itu ternyata dosa ya, mukul tanpa izin atau tanpa ada hal atau hak, tanpa izin atau tanpa hak. Kalau mukul dengan hak boleh, contohnya kita membela diri itu boleh ya. Kita nangis, mukul, boleh berarti ya. Tapi kalau tanpa hak nggak boleh ya. Kemarin ada ya di Samarekon ya, dibegal, begalnya dibunuh malah dipenjara ya. Tuh. Terus nomor 9 sampai 10 ya, menerima suap. Berarti penyuap, penerima suap dan saksi suap sama dosanya, maksiat tangan. Yang nomor 10 banyak ya, tapi sampai nomor 10 aja ya saya dulu ya. Membakar hewan. Tuh, dulu dikatakan hewan yang sunah dibunuh, contoh tikus, ular, kalajengking. Tapi tidak boleh kecuali dibakar, tidak boleh dibakar. Jadi ini membakar hewan, walaupun itu sunah dibunuh, tetap dosa atau maksiat tangan, nggak boleh ya, membakar hewan itu nggak boleh. Ya. Ada semut nih, pasti bensin, bakar, nggak boleh. Yang berhak membakar itu cuma satu,
Allah. Karena neraka besok itu bakaran ya. Paham ya? Tapi kalau membakar hewan yang sudah disembelih satenya boleh ya. Ini maksudnya dalam hal membunuh ya, membakar nggak boleh ya. Illa kecuali tidak ada cara lain untuk membasminya. Kalau ada cara lain nggak boleh, pasti ada cara lain. Kalau udah terpaksa nggak ada cara lain, baru dirukshoh, diizinkan. Cuman itu pun jarang ya, jarang. Nggak boleh membakar hewan ya. Membunuh sunnah kan dulu apa aja hewan yang sunnah dibunuh? Cicak ya, kalau membunuh orang cicak cek satu pukulan 100 kebaikan, 2 kali pukulan yaitu 70 kebaikan, 3 kali pukulan 50 kebaikan, 4 kali 25. Tapi kalau dicek itu nggak dapat karena menyiksa ya, nggak boleh. Nanti dibakar juga nggak boleh cicak ya, boleh dibunuh. Kenapa kok sunnah disiksa dibunuh? Karena dulu pada waktu zaman Nabi Ibrahim dibakar, cicak yang ikut-ikutin nyembur, walaupun kontribusinya itu nggak ada sebenarnya ya nggak ada. Makanya Allah kenapa kok hadis pertama innamal a'malu binniyat, walaupun tidak ada gunanya tapi dilihat dari niatnya. Cicak walaupun nggak gede-gede itu, cuma itu dilaknat oleh Allah cicak ya nggak. Tapi ada burung pipit namanya ya, itu walaupun tidak ada kontribusi juga dia ngasih air. Tuh, Masya Allah ya, itu ceritanya ada. Makanya walaupun cicak tidak ngaruh ya, gede segitu terus, tapi dilaknat Allah, boleh dibunuh. Dulu aja nyembur-nyemburin ya, karena dilihat dari niatnya. Tuh loh. Kalau hukum niat itu sebenarnya banyak. Tuh, sampai situ dulu ya, jam 9 kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita lanjutkan karena masih banyak yang kita kaji, dan mudah-mudahan sebenarnya kalau kita cerita tadi Isra Mi'raj itu cuma dasar sambulnya. Tadi saya lihat itu disambul doang ceritanya ya, belum sampai dalam-dalamnya. Sambulnya aja kayak gitu ya, apalagi dalamnya tuh. Jadi kitab Bukhari Muslim Sahih ceritakan masih banyak lagi pelajaran yang dapat diambil, itu baru Isra Mi'raj. Kita lanjutkan terus, kita istiqomah karena kita mau menghadapi puasa. Insya Allah kita bahas tentang puasa ya, persiapan puasa, apa yang menjadi hak atau syarat sahnya puasa, yang membatalkan puasa, hal-hal yang dilarang dalam puasa, atau hal-hal yang dianjurkan dalam puasa. Sama dengan mendapatkan pahala orang puasa mengasih makan orang berbuka. Tapi kita juga wajib puasa ya, mentang-mentang ngasih makan gak usah puasa biar dapat pahalanya sama gitu ya. Tuh ya, sama puasa tanpa mengurangi orang yang kita kasih makan gitu ya. Ada antara hadisnya jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala bi syahadatina sabi rasulillah ajmain hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi wa yukafi mazida am yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqum ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahli su'i wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والله ما فيك إلا قوم طريق وفا منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.